Shalom teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama di Ayo Ibadah Podcast. Wow. Puji Tuhan, sudah sekitar kurang lebih 3 tahun 3 bulan kita tidak podcast lagi. Mohon maaf teman-teman, kita baru bisa melakukan podcast pada sekarang ini. Pelayanan harus lebih diutamakan. Bagaimana Evangelis? Baru ada waktunya, baru ketemu waktu. Iya, puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kita punya waktu untuk sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita, dan apa saja pelajaran atau hal-hal yang bisa kita ambil dari Alkitab. Utamanya hari ini kita akan belajar tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus, seperti yang kita sama-sama imani sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau jangan-jangan ada yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau teman-teman belum mengerti atau belum tahu bagaimana caranya, bisa nonton podcast-podcast kita yang sebelumnya. Dan hari ini bersyukur karena kita punya kesempatan untuk bisa sama-sama belajar tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang teman-teman tahu, akhir-akhir ini di konten daripada Ayo Ibadah ada berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan, utamanya tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas itu. Utamanya memang kita mengambil semuanya dari Alkitab. So, Evangelis Gilbert Santoso, kita akan mulai langsung membahas tentang tema ini. So, yang pertama, kita tahu bersama sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi dasar daripada orang Kristen untuk percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau Allah, gitu. Nah, jadi yang membedakan Yesus dan juga tokoh agama lain lah ya, katakanlah ya, dan juga yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan tentu adalah kebangkitannya. Bahwa semua either itu nabi di perjanjian lama dan lain sebagainya, mereka ada yang bisa melakukan mujizat, ada yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, mereka juga mati ketika melayani, tetapi di antara mereka tidak ada yang bangkit dan kemudian hidup kekal seperti itu. Jadi Yesus menunjukkan sesuatu yang lebih daripada mereka, ya adalah bahwa ya tentu dia melakukan mujizat dan menggenapi nubuatannya sebagai Mesias dan juga Juru Selamat. Tentu itu adalah satu tanda juga yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atau yang datang dari Allah, yang sudah ditentukan dari sejak semulanya dan juga sudah diberitakan oleh nabi-nabi. Tetapi kebangkitannya itu betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Ketika dia mati di atas kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia bangkit bukan hanya secara roh, tetapi juga secara tubuh fisik, sehingga bisa dilihat kalau sama seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15, bahwa setelah dia bangkit selama 40 hari, dia bukan gentayangan ya, tetapi dia menunjukkan diri kepada para murid-murid, para rasul-rasul, para orang-orang yang ada, bahkan ke 500 orang lebih yang ada pada saat itu, sehingga itu menjadi bukti bahwa dia betul-betul bangkit, dan kebangkitan adalah bukti bahwa dia adalah Allah. Dan di bagian yang sama Paulus mengatakan bahwa ya tanpa kebangkitan sia-sia kepercayaan kita, sehingga titik krusial yang membuktikan atau menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan kenapa iman Kristen kita pusatkan kepada Yesus adalah karena kebangkitannya, gitu. Atau istilahnya itu dia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi yang paling menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan ya kebangkitan.
Terlepas dari ya itu kan kita imani bersama itu bahwa Yesus mati, benar-benar mati, dan Yesus bangkit. Itulah yang membedakan, seperti tadi kata evangelis, itulah yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain. Dan iman Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan, ya buktinya adalah dia mengalahkan kematian itu sendiri. Seperti itu. Kalau saya mau bertanya, bisakah beri satu penjelasan secara sederhana? Penjelasan secara sederhana, karena mungkin yang bertanya ini dari background kepercayaan yang berbeda dengan kita. Kalau sesama orang Kristen, ya mungkin kita akan mudah menjawab tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mencoba menjelaskan kepada teman-teman dari agama seberang, ya mungkin kita lebih butuh penjelasan yang lebih simple begitu. Bisakah kita memberikan penjelasan yang lebih sederhana tentang ini loh, Yesus ini Tuhan yang kita percayai dan bisa diterima oleh mereka, begitu. Untuk penjelasan yang lebih sederhana, ya saya rasa kebangkitan sudah hal yang paling sederhana untuk bisa dipahami. Tentu sulit bagi mereka yang ada di kepercayaan lain untuk bisa mungkin menerima, karena bukti-bukti yang evidence misalnya ya ada di dalam Alkitab. Jadi mereka harus percaya dulu bahwa Alkitab adalah benar, atau itu adalah sungguh-sungguh firman Allah. Karena selain daripada Alkitab, kita tidak bisa punya bukti yang konkret tentang kebangkitan. Tetapi seperti yang saya katakan, bahwa yang paling bisa membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan itu tentu akan sangat sulit diterima, mungkin katakanlah oleh beberapa agama ya, atau mungkin kepercayaan lain, karena ada kepercayaan yang lain yang mungkin menganggap bahwa dia tidak sungguh-sungguh mati misalnya, atau dia tidak sungguh-sungguh disalibkan, atau dia tidak sungguh-sungguh bangkit misalnya, dia kuburnya mayatnya dicuri terus digantikan oleh orang lain. Tetapi kalau kita melihat dari bukti-bukti Alkitab dan juga keadaan sejarah dan budaya pada saat itu, pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan seperti itu sangat-sangat tidak mungkin gitu. Contoh misalnya para perempuan lah yang menemukan bahwa kubur itu kosong dan tidak ada mayat Yesus. Tentu itu tidak bisa, sebenarnya kalau memang mau direkayasa, harusnya penulis Injil menulis bahwa laki-laki lah yang menemukan bukti dari kubur kosong, karena statement dari perempuan tidak diterima pada masa itu, terutama di dalam kebudayaan Israel. Sorry to say, tapi memang seperti itu keadaannya. Atau misalnya kuburnya dicuri, itu sangat tidak mungkin, karena kita melihat bahwa ketika Yesus dikuburkan, kita melihat orang-orang mahkamah agama pada saat itu menyuruh supaya kuburnya dijaga. Dan orang-orang Romawi, kita tahu mereka adalah tentara yang luar biasa. Tidak mungkin mereka kecolongan ketika mereka sedang menjaga kubur dari Tuhan Yesus. Sehingga keraguan-keraguan yang mungkin dipertanyakan oleh kepercayaan luar bisa ditangkis oleh kebenaran dari Alkitab atau bukti dari Alkitab. Sehingga tidak ada yang paling sederhana selain daripada mereka harus meyakini Alkitab adalah benar, ini adalah firman Allah, dan inilah satu-satunya bukti. Alkitab adalah satu-satunya bukti di mana menunjukkan Yesus bangkit. Tentu ada bukti-bukti yang lain yang mendukung, catatan sejarah, arkeologi mungkin dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang kebangkitan dan yang lengkap, tentu kita temukan dalam Alkitab. Jadi ya, tentu kita punya kerinduan untuk menjangkau kepercayaan lain, tetapi ya mereka harus percaya bahwa Alkitab adalah benar dan itu adalah firman Allah. Mungkin akan saya lebih bagi-bagi, karena ada beberapa poin krusial di mana Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, yaitu melalui dia lahir, dia mati, dan dia bangkit.
Ada 3 hal ini yang mungkin di luar sana seringkali timbul banyak pertanyaan dari mereka. Nah, kita akan mulai dari kelahiran daripada Kristus mungkin dari pertama. Nah, menurut evangelis, apa tujuan daripada Tuhan Yesus harus lahir? Karena dia kan Tuhan, dia maha kuasa. Kenapa dia harus mengikuti sistem dunia, di mana dia harus lahir dulu? Karena kita tahu bersama bahwa Kristus memang benar-benar dilahirkan dari seorang wanita. Itu yang menjadi mungkin jadi membuat daripada teman-teman yang beragama lain, kok Tuhan lahir, kok Tuhan memilih untuk menjadi manusia. Dia kan Tuhan yang maha kuasa. Kenapa enggak langsung turun saja dari surga untuk menyelesaikan problem daripada manusia? Kenapa harus mengikuti step by step itu? Begitu. Yang paling pertama adalah karena nubuatan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3, Allah memberikan solusinya, yaitu janji keselamatan dalam ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunanmu Hawa akan meremukkan kepala si ular. Dan keturunan Hawa di sini tidak dimaksudkan bahwa keturunan anak-anaknya, tidak. Ini tunggal di dalam bahasa aslinya, yaitu satu benih, dan ini merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi pertama itu adalah karena nubuatan. Dan yang kedua adalah karena dalam nubuatan bukan hanya dalam Kejadian 3:15 ya, kita lihat dalam Yesaya dan lain sebagainya, itu adalah untuk menggenapi semua nubuatan-nubuatan itu. Kenapa harus lahir datang menjadi manusia begitu. Dan yang kedua adalah karena Allah adalah pribadi yang mau punya relasi. Artinya kalau Allah hanya sekedar menyelamatkan manusia kayak simsalabim, selesai persoalan dunia dan lain sebagainya, manusia hanya akan melihat Allah sebagai suatu pribadi yang maha kuasa, yang jauh, yang memang tidak bisa digapai oleh manusia, sehingga kita menganggap kita ini manusia sebagai pribadi yang ya memang betul bahwa hanya sebagai bagian kecil dari dunia ini yang tunduk kepada Allah. Memang ada betulnya, tetapi Allah juga adalah pribadi yang mau punya relasi dengan ciptaannya, terutama manusia, sehingga dia harus datang ke dunia untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ini loh sungguh-sungguh kasih, ini loh sungguh-sungguh tanda untuk menyelamatkan manusia. Dan juga karena saya rasa saya sudah pernah katakan di judul podcast yang lain, tetapi penebusan dosa itu adalah berarti pengorbanan. Tetapi itu juga bisa berarti pengorbanan dari korban pengganti gitu, atau persembahan pengganti. Sehingga manusia yang berdosa ini hukumannya adalah mati, dikorbankan, menerima murka Allah dan lain sebagainya. Allah untuk mau menyelamatkan manusia berarti dia juga harus menanggung apa yang diterima oleh manusia ini, yaitu mati. Tidak mungkin Allah di dalam pribadi yang supranatural, suci dan juga besar itu bisa mati, itu melawan kodratnya, sehingga dia harus datang ke dunia ini menjadi pribadi yang bernyawa lah dalam tanda kutip, menjadi daging, menjadi dunia. Dalam Efesus pasal 2 dia mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai Filipi 2 menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu yang dia lakukan untuk menunjukkan bahwa memang untuk menebus dosa itu yang harus dilakukan, menjadi substitute, menjadi korban pengganti bagi manusia yang seharusnya dihukum. Atau seperti yang Paulus katakan dalam Korintus, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya bukan Yesus tiba-tiba jadi berdosa, tidak. Artinya semua hukuman yang ditanggungkan kepada orang-orang berdosa itu diambil alih dan ditimpakan kepada Yesus. Dan itu harus terjadi kepada manusia. Allah tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu.
Dalam artian bukan karena dia tidak sanggup, tetapi itu melawan kodratnya karena dia Allah. Jadi kira-kira seperti itulah sederhananya. Udah terlalu teologis dan jauh, semoga bisa dipahami. Ya, artinya ada dalam proses kelahiran daripada Tuhan Yesus itu sering disebut dengan inkarnasi. Ya, betul, inkarnasi. Ya. Nah, ini mungkin ada beberapa orang yang belum mengerti arti daripada inkarnasi. Mungkin mereka mengertinya reinkarnasi. Karena biasa kita nonton di film-film, utamanya di film-film Kerasakti. China atau Iya, film Cina, Jepang gitu. Itu mereka mempercayai sesuatu yang disebut reinkarnasi. Tapi dalam iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi apa perbedaan inkarnasi dan reinkarnasi? Sederhananya saja ya, inkarnasi itu ya lahir dan mengambil rupa manusia. Itu istilahnya, inkarnasi. Atau ya sederhananya inkarnasi adalah mengambil rupa manusia begitu. Istilahnya dia lahir dan mengambil rupa manusia. Reinkarnasi adalah ya seperti yang bisa dipahami, re kan artinya diulang. Sesuatu yang diulangi. Artinya kalau orang berreinkarnasi artinya dia sudah pernah mengalami kehidupan sebagai daging atau sebagai manusia yang daging gitu, yang fana gitu. Jadi ketika dia mati dia berreinkarnasi, dia sudah pernah, saya nih manusia, saya mati, saya berreinkarnasi, saya menjadi apa gitu. Atau mungkin katakanlah dalam kepercayaan beberapa agama-agama timur lah ya, ada yang kalau dia jahat bereinkarnasinya jadi binatang misalnya dia dulu manusia nih, mati tapi dia hidupnya jahat. Ketika dia bereinkarnasi dia menjadi pribadi yang tidak lebih baik daripada sebelumnya. Entah itu mungkin dia jadi miskin atau lebih parahnya dia jadi binatang begitu. Itulah kenapa banyak kepercayaan timur yang tidak mau memakan hewan-hewan misalnya, karena mereka menganggap bahwa itu adalah nyawa dari seseorang yang dulunya pernah bisa hidup, saja keluarga mereka. Dulunya hidup sebagai manusia. Jadi inkarnasi sebenarnya tidak harus dalam artian menjadi manusia, tetapi mengambil rupa daging, rupa yang fana begitu. Nah, itulah yang Yesus lakukan. Kenapa dia bukan reinkarnasi? Karena sebelumnya dia bukan manusia. Dia tidak pernah mengambil rupa daging. Itu adalah kali pertama dia. Itu adalah kali pertama Yesus mengambil rupa daging atau manusia begitu, sehingga kita menyebutnya inkarnasi. Dan sebenarnya reinkarnasi adalah istilah yang kita kenal ya, seperti tadi di kepercayaan timur kita tidak melihat itu dalam Alkitab. Setelah kematian ya sudah, kita akan mengalami kehidupan yang kekal setelah itu, either itu di neraka atau di surga. Tidak ada lagi second chance atau third chance dan lain sebagainya untuk mengulang kehidupan, tidak ada. Tapi Yesus, karena itu adalah kali pertama dia, karena sebelumnya dia adalah roh, dia adalah makhluk supranatural, katakanlah seperti itu. Istilah inkarnasi adalah mengambil rupa yang dalam daging, dalam tubuh yang fana begitu. Itu inkarnasi. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus dalam kehidupannya di dunia dia melakukan beberapa pelayanan selama kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, teman-teman kita yang curious, yang banyak bertanya ini, mereka seringkali bertanya tentang apakah Yesus setuju bahwa dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Atau begini pertanyaannya, adakah ayat-ayat di Alkitab yang bisa memberi penegasan atau perkataan daripada Tuhan Yesus yang memberi penegasan bahwa dia tidak menolak bahwa memang benar dia adalah Tuhan? Atau bisa dikatakan Kristus setuju bahwa dia adalah Tuhan gitu. Ada enggak ayatnya? Sebenarnya
dia tidak perlu melakukan itu karena dia adalah Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah Tuhan dan dia tidak perlu persetujuan siapa-siapa sebenarnya. Tapi ya memang ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan gitu, misalnya emangnya ada ayatnya gitu bahwa Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dan lain sebagainya. Perlu kita tahu bahwa Alkitab awalnya adalah kitab bagi orang-orang Yahudi. Mostly ceritanya memang tentang orang Yahudi dan lain sebagainya. Kecuali nanti di bagian tulisan-tulisan Paulus kita melihat itu adalah tulisan bagi orang-orang non-Yahudi gitu. Jadi kita harus memandang Alkitab sebagai bagaimana orang-orang Yahudi memandang itu, dari sudut budayanya, bagaimana cara hidup mereka, sehingga tentu kita tidak akan melihat bagaimana Yesus sama seperti di budaya kita di Indonesia begitu. Di Indonesia kita akan melihat orang-orang suka mengklaim gitu, kayak saya adalah ini, saya adalah itu, saya nabi misalnya, atau saya orang yang punya jabatan tinggi. Mereka suka mengklaim karena itu budaya kita, dan orang mudah percaya juga ketika ada orang yang tiba-tiba mengklaim bahwa dirinya Tuhan, atau misalnya ada batu, kayak dulu misalnya ada batu ponari yang bisa menyembuhkan orang. Itu kan klaim-klaim yang asal diklaim aja begitu. Kita tidak bisa melihat bukti yang akurat, tapi banyak orang percaya. Nah, orang-orang Yahudi tidak bisa seperti itu, sehingga Yesus tidak pernah di dalam pelayanannya mengklaim bahwa saya adalah Tuhan, sembahlah saya lah. Ini orang-orang Yahudi tidak akan percaya begitu. Sehingga yang Yesus lakukan adalah tentu seperti tadi, pelayanan. Di dalam pelayanannya dia menggenapi setiap satu persatu nubuatan demi nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Dari kelahirannya saja tadi kita sudah lihat bagaimana dia lahir di Bethlehem, dia lahir di kandang binatang dan lain sebagainya. Itu semua dinubuatkan. Di dalam pelayanannya pun dia menyembuhkan orang, mengusir setan dan lain sebagainya. Itu adalah pelayanan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa Mesias akan seperti ini, bagaimana dia akan naik seekor keledai ketika dia menuju ke Yerusalem. Itu adalah semua hal yang dinubuatkan. Jadi dari tanda-tanda itu saja Yesus sedang berusaha untuk menunjukkan bahwa saya loh, ini Mesias yang dijanjikan, saya loh Tuhan yang akan menyelamatkan kalian. Ada kalian baca di dalam perjanjian lama, ada nubuatannya. Saya orangnya, ini semua tanda-tandanya sudah digenapi ini. Nah, itu yang Yesus berusaha lakukan sebenarnya awalnya. Tapi pada akhirnya mereka buta, atau orang-orang Israel dan juga ahli-ahli Farisi menjadi buta. Mereka tidak mengerti, tidak paham, sehingga Yesus berusaha dengan keras melalui pengajaran-pengajarannya. Mungkin salah satunya adalah bagaimana kita dan itu salah satu bagian favorit saya ketika Yesus menunjukkan bahwa aku dan Bapa adalah satu, dalam Yohanes 10 ayat 30. Ini menunjukkan bukan hanya bahwa Yesus menunjukkan kedekatan yang dekat dengan Allah Bapa, tidak. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia dan Bapa betul-betul satu, betul-betul esensi yang sama, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ini adalah klaim yang luar biasa karena orang-orang Yahudi sebagai istilahnya itu monoteisme keras, mereka marah dengan pernyataan Yesus. Monoteisme, mereka percaya bahwa hanya satu Allah, dan tiba-tiba ada satu orang ini sudah bikin rusuh, sudah bikin perpecahan di kalangan agama Yahudi, tiba-tiba mengklaim bahwa dia adalah Allah. Aku dan Bapa adalah Allah satu, Allah Bapa adalah satu. Respon yang diberikan oleh orang-orang Yahudi adalah mereka marah. Dan dari respon itu kita sudah bisa pahami bahwa Yesus sedang mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, adalah Allah. Karena kalau orang-orang Yahudi santai-santai saja, ya mungkin itu bukan klaim yang bold statement lah istilahnya, bukan bold statement. Atau sama seperti dalam Yohanes 8 ayat 58 ketika Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Dalam bahasa Inggrisnya itu before Abraham was, I am. Bukan I was, aku adalah aku. Sama seperti perkenalan yang diperkenalkan oleh Allah Yahweh kepada Musa, aku adalah aku. Dan orang-orang Farisi marah sekali ketika mendengarkan pernyataan itu. Jadi kita harus memandang Alkitab dari sudut pandang orang-orang Yahudi, dan ketika kita bisa memahami dan mengerti itu, kita melihat bahwa banyak sekali kok ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah sungguh-sungguh Allah.
begitu. Jadi tentu ada banyak sekali kalau kita kalau bisa lihat di sini, Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 juga berkata demikian. Di dalam Yohanes 20 kita melihat banyak sekali. Atau bahkan di dalam Ibrani 1 ayat 8, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi perlu kita pahami dari sudut pandang sebagai orang-orang Yahudi begitu. Saya dapat lagi satu pelajaran dari podcast kita hari ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, termasuk ketika dia dalam tanda kutip ya setuju dengan pernyataan daripada ketika Yesus memang disalib, dia adalah Tuhan, memang dia adalah Mesias. Dan terlepas dari respon daripada orang Yahudi yang pasti marah ketika mendengar seperti tadi disinggung, mereka kan adalah percaya bahwa Allah Yahweh adalah satu saja. Itu di mana Ulangan itu kalau Ulangan 6. Ya. Lalu Kristus datang dengan statement itu di mana sebelum Abraham jadi aku ada. Ya, menimbulkan kemarahan yang besar, tetapi kebenaran harus tetap diberitakan. Dan kita belajar dari Kristus di mana jangan pernah kita merasa takut kalau memberitakan kebenaran. Walaupun ya secara manusia kita juga ada takutnya juga. Meskipun memang karena dia Tuhannya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 setelah orang-orang Israel marah mau melempar Yesus dengan batu, tiba-tiba dia hilang ya. Of course he can do that because he is God gitu. Kita tidak bisa gitu kayak tiba-tiba berkhotbah menyinggung orang-orang. Terus tiba-tiba Tuhan hilangkan saya dan bawa saya pergi dari sini. Of course we cannot, but ya sudah. Kita bisa belajar dari keberanian Yesus bahwa kebenaran tetap harus tapi pakai hikmat juga lah ya. Jangan tiba-tiba datang ke tempat ibadah agama lain terus gitu ya, jangan. Tapi kebenaran harus dinyatakan. Sekarang kita beralih ke kematian daripada Kristus. Nah, ini juga menjadi kontroversial di antara teman-teman yang tidak percaya bahwa kok Tuhan bisa mati gitu. Di mana kekuatan Tuhan yang maha kuasa kalau pada akhirnya ya mati juga sama seperti manusia gitu. Perlu dipahami bahwa ketika Yesus mati, yang mati adalah sisi manusiawinya. Kita harus belajar dulu atau mengerti dulu bahwa yang ada di dalam Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Di dalam proses penyaliban, yang mati adalah manusianya. Kita tidak bisa, sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa Allah adalah kekal. Menuduh Allah bisa mati kontradiksi dengan statusnya bahwa dia adalah kekal. Kalau kekal kan artinya dia hidup selama-lamanya. Kita tidak bisa bilang bahwa dia mati. Sehingga di dalam proses kematian Yesus, yang mati adalah bagian manusiawinya, begitu. Sehingga ya tentu ini adalah jawaban yang sangat sederhana dan mungkin di dalam Alkitab tidak terlalu banyak keterangannya, tetapi secara sederhana hanya itu yang bisa kita katakan, bahwa yang mati adalah kemanusiaannya, dan itu sudah cukup karena di dalam kemanusiaannya dia tetap suci dan kudus, ya kan? Sekali lagi, penebusan tidak menuntut bahwa harus Allah yang mati, ya kan? Penebusan hanya menuntut korban yang sempurna untuk menggantikan manusia yang berdosa ini, dan Yesus melakukan itu. Selama dia hidup, dia tidak berdosa, dia hidup suci, dia hidup kudus, bahkan secara manusia. Di dalam tubuh daging ini ada banyak godaannya, ada banyak bahkan bagi Yesus sekalipun. Makanya kita lihat Yesus digodai, Yesus dicobai. Tetapi Yesus di dalam kemanusiaannya pun, di dalam kedagingannya pun, dia tetap bisa menahan godaan itu, nafsu itu dan lain sebagainya, sehingga kematian bagi manusiawinya atau kedagingannya itu sudah cukup untuk menebus dosa. Jadi ketika Yesus mati, yang mati adalah kemanusiaannya, ketuhanannya tetap ada. Atau mungkin secara sederhana, kalau ketika kita melihat Yesus mati, kita melihat Yesus mengatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku.
Orang-orang mungkin berpendapat bahwa itu di dalam momen itu sepersekian detik kealahannya ditinggalkan. Allah Bapa mungkin membuat kealahannya menghilang sehingga pada akhirnya Yesus bisa mati. Saya secara pribadi tidak bisa menerima jawaban itu, tetapi ya untuk secara sederhana, mengapa dikatakan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ini untuk menjawab saja, untuk bagi saya. Karena Yesus pada saat kematiannya dia ditimpa oleh dosa sama seperti yang saya katakan tadi. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Artinya semua hukuman dosa, murka dosa ditimpakan kepada Yesus. Yesus pada saat itu penuh dengan dosa, tapi bukan dosa yang dia lakukan. Dia penuh dengan dosa yang dia tanggung, dosa seluruh isi dunia. Allah Bapa tidak bisa melihat kepada Yesus, dia berpaling kepada Yesus, karena Allah Bapa adalah suci, dia kudus, dia mulia. Dia tidak sanggup melihat dosa, bahkan meskipun itu adalah Yesus sendiri. Pribadi kedua, pribadi anak. Tetapi karena dia penuh dengan dosa, dosanya manusia, dosanya seluruh dunia, Allah Bapa meninggalkan dia, dalam artian dalam tanda kutip Allah Bapa berpaling karena dia tidak bisa, dia tidak tahan. Dia adalah Allah yang suci dan kudus. Jadi bukan kealahannya yang ditinggal, bukan kealahannya yang meninggalkan Yesus, tidak. Yang mati adalah kemanusiaan dari Yesus karena dia 100% manusia dan 100% Allah. Nah, di mana kealahan Yesus ketika dia mati tentu kita tidak tahu karena Alkitab menjelaskan. Tetapi untuk mengatakan bahwa kealahannya meninggalkan Yesus sepersekian detik ketika dia mau mati, tentu itu lebih tidak masuk akal lagi dan lebih sulit lagi untuk menjelaskannya dibandingkan mengatakan bahwa dia tetap Allah dan dia tetap manusia ketika dia mati, tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Mungkin seperti itu jawaban. Yang menjadi poin tadi yang saya tangkap, tidak menuntut bahwa Allah harus mati. Iya, penebusan dosa kan bukan artinya Allah harus mati. Tidak ada di dalam Alkitab bahwa untuk menebus dosa manusia Allah harus mati. No, tidak pernah bilang seperti itu. Dan mungkin ada yang bertanya tentang di mana kekuatan Tuhan. Kalau menurut saya ya Kristus membatasi dirinya. Ya, saya selalu berikan ilustrasi bahwa kalau Yesus mau, Yesus iseng lah ya katakanlah ya. Pas dia digantung di kayu salib, dia bisa kayak Thor gitu, tiba-tiba matanya bercahaya, dia turunkan petir untuk membunuh semua pengawal itu, dan dia turun dari salib dengan gagahnya. Tetapi kan dia adalah Allah yang kasih juga. Of course dia maha kuasa, tetapi dia penuh kasih, sehingga karena kasihnya itu dia rela untuk menanggung itu semua. Dan Yesus juga sudah mendapatkan persetujuan dari Allah Bapa pada akhirnya bahwa dia harus menanggung itu semua. Yesus sudah berdoa 3 kali. Bapa, kalau boleh ini cawan lalulah daripada aku. 3 kali dia berdoa, 3 kali berdoa. Jawaban Allah Bapa tetap minta maaf, tidak bisa, harus tetap dijalani. Dan Yesus tahu, dan Yesus sudah siap, sehingga kita tidak perlu kasihan kepada Yesus. Yang kasihan adalah kita, orang kita yang ditanggung dosanya. Yesus melakukan itu untuk kita. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan kenapa dia tidak punya kuasa untuk menyelamatkan diri. Dia sedang menyelamatkan kita. Dia tidak perlu menyelamatkan dirinya sendiri. Kita yang perlu diselamatkan. Sehingga Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Makanya ada satu pendeta yang berkhotbah. Dia selalu katakan ketika nonton film tentang penyaliban, terkadang orang-orang yang nonton itu marah kepada orang Romawi yang menghukum Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya tujuan daripada Tuhan Yesus lakukan itu ya untuk kita. Ya kita yang orang yang ya sebenarnya gara-gara orang Romawi kita. Itu gara-gara ya kita. Begitu. Oke, sekarang kita sudah tahu bersama bahwa Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya seperti tadi yang disinggung di awal, tetapi dia bangkit. Dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah core dari kekristenan. Ya kan? Mengapa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang sangat penting dalam iman Kristen? Ya, sama seperti tadi, bahwa kematian menunjukkan korban penebusan yang menggantikan kita. Kebangkitan menunjukkan bahwa dia menang atas maut gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa
salah satu yang paling penting dan berharga. Tentu kebangkitan adalah hal yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Tetapi kematian juga menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Sama seperti tadi, Allah karena dia maha kuasa, dia bisa saja kayak simsalabim manusia ditebus semuanya. Tapi kematian menunjukkan kasihnya. Dan juga itu adalah untuk apa istilahnya ya, memakai pemahaman atau sistem yang ada di dunia yang sudah berlaku ini, bahwa dosa ya memang harus dibalas dengan kematian, ya kan. Upah dosa adalah maut, begitu. Memang harus mati, dan Yesus melakukan itu, sehingga kematian dan kebangkitan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus betul-betul Tuhan, karena di dalam kematiannya saja kita melihat bahwa ada suatu hal yang terjadi. Kubur-kubur terbuka, apa sih istilahnya itu? Kain bait suci, kain lah ya, saya lupa istilahnya di dalam Alkitab. Tirai bait suci terbelah, gak ada gempa bumi di mana-mana, langit menjadi mendung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kematiannya saja sudah menunjukkan bahwa wah, ini bukan kematian orang biasa ini. Sehingga ada yang bertobat gara-gara itu kan. Ada salah satu pengawal yang bilang, wah, dia sungguh-sungguh anak Allah. Tepat setelah Yesus mati. Ketika Yesus mati, dia bertobat gara-gara melihat tanda-tanda yang luar biasa itu. Jadi kematiannya sudah menunjukkan dengan begitu luar biasa, kebangkitannya lebih meyakinkan lagi bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Dan itu juga memberikan petunjuk bagi kita. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia akan hidup, dia akan bangkit, tidak akan mati selama-lamanya. Karena Allah kita hidup dan bangkit, tentu kita tidak bisa bilang bahwa kita juga akan bangkit dalam 3 hari setelah mati ketika kita terima Tuhan Yesus. Mungkin ada yang seperti itu, kalau kebetulan dia mati kemudian 3 hari berikutnya rapture, pengangkatan, 3 hari sama seperti Tuhan Yesus. Tapi tidak semua orang seperti itu, sehingga kebangkitan menunjukkan kemenangannya, dan juga hidup yang tidak akan diganggu lagi oleh kematian ketika kita ada di dalam Kristus Yesus. Paulus sendiri mengatakan kan bahwa tanpa kebangkitan sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah iman kamu. Jadi memang kematian dan kebangkitan adalah satu hal yang sangat-sangat penting dalam iman Kristen kita. Oke. Ada juga satu pertanyaan yang mengatakan bahwa kalau memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menghapus dosa, mengapa tidak langsung hapus saja tanpa harus menjadi manusia? Bagaimana cara kita? Sebenarnya tadi di dalam selagi kita ngobrol tadi sudah menjauh ya bahwa ya tentu dia bisa melakukan itu, tetapi sekali lagi tadi ya, upah dosa adalah maut. Jadi memang untuk menghapus dosa harus ada yang mati, meskipun itu artinya adalah korban pengganti, dan Yesus harus menjadi korban pengganti. Nah, itulah mengapa penting orang-orang Kristen memahami Perjanjian Lama dari sudut pandang orang-orang Yahudi begitu. Karena bagi orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama, mereka perlu melakukan yang namanya korban penebusan ketika mereka berdosa atau mereka jatuh dalam dosa atau membuat kesalahan lah. Dan itu diaplikasikan terus-menerus sampai di puncaknya di penyaliban Yesus. Yesus menjadi korban yang menebus dosa untuk selama-lamanya. Jadi setelah Yesus tidak ada lagi korban penebusan lain. Bagi orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama, mereka terus-menerus melakukan itu. Misalnya saya jatuh dalam dosa, misalnya saya bunuh orang. Bunuh orang terlalu berat ya kayaknya. Berbohong lah ya, misalnya berbohong. Wah, saya harus memberikan korban karena saya bikin dosa. Saya potong domba yang tidak bercacat, yang berusia 1 tahun dan lain sebagainya. Saya potong, sudah, dosa saya diampuni. Tapi misalnya besok saya jatuh dalam dosa lagi, saya kasih korban lagi. Begitu terus-menerus. Itulah kenapa orang-orang Israel pada saat itu mereka beternak. Selain daripada untuk dimakan dan dijual, dan juga untuk perayaan-perayaan sama seperti Paskah dan lain sebagainya, itu juga dipakai untuk
penebusan dosa. Korban-korban, ada banyak korban-korban, termasuk korban penebusan dosa. Dan itu nanti klimaksnya terjadi pada Yesus. Yesus sebagai korban yang dia sebagai korban, dia sebagai anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat. Tapi dia juga sebagai imam yang membawa dirinya sendiri untuk dikorbankan. Begitu klise tapi begitu ironi, tetapi memang itulah yang terjadi. Dia adalah imam yang harusnya membawa korban darah itu kepada Allah Bapa di dalam bait suci, bait Allah. Tetapi pada puncaknya Yesus adalah imam itu sendiri, dan dia membawa bukan domba, bukan korban binatang dan lain sebagainya. Dia membawa dirinya yang suci, yang kudus, dan darahnya dipersembahkan di atas kayu salib. Itu harus terjadi. Itu harus terjadi meskipun Yesus Allah Maha Kuasa dan bisa satu kali menyelamatkan manusia, tetapi itu harus terjadi karena itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan kemudian jawaban yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa itulah kasih. Kita manusia tidak akan pernah mengerti kasih, bahwa kasih adalah pengorbanan yang tanpa syarat, yang tanpa pamrih, kalau Yesus tidak menunjukkan itu. Kita tidak akan pernah paham. Kita akan selalu punya konsep bahwa kasih adalah sesuatu yang saya beri dan saya harus terima kembali. Itu tuh kasih, itu tuh sayang, itu tuh love. Tapi dengan Yesus mati di atas kayu salib, karena dia mengasihi kita tidak pernah kasih apa-apa kembali kepada Yesus, dan tidak akan pernah cukup dan sanggup untuk membalas apa yang Yesus sudah berikan. Itu kasih yang sebenarnya, yang agape lah istilah Yunaninya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan kasih Kristus itu sebenarnya cukup untuk kedua belah pihak. Itu sangat cukup ya. Bagi manusia dan bagi di hadapan Allah begitu. Oke, terakhir bro, biar semua teman-teman yang menonton ini bisa tahu dan mengerti mengapa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa bertahta di sorga, mengapa dia memilih misi yang akhirnya sampai sekarang bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi bahan lelucon. Ya kan? Kok Tuhan lahir? Kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan mati? Nah, itu kan hal-hal yang menurut mereka adalah sebuah lelucon. Tetapi apa sebenarnya satu hal utama yang membuat Kristus memilih misi ini, di mana dia yang menyelesaikan problem manusia, dan di mana dia mau untuk menjadi, sama seperti tadi dijelaskan, korban pengganti. Dan ini kita sudah tahu bersama lah, di Alkitab kan ada tulis pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Cuma mungkin supaya teman-teman lain bisa tahu apa sebenarnya maksud daripada Tuhan Yesus datang ke dunia dan menjadi, ya, dianggap mereka sebagai kebodohan, tapi bagi kita yang sudah percaya kan kita sudah tahu bersama gitu apa sebenarnya yang menjadi alasan utama Kristus memilih untuk datang ke dunia ini. Tentu yang utama dan yang bisa kita pahami adalah karena dia mengasihi kita. Itu saja, tidak kurang dan juga tidak lebih. Dan bagi saya pribadi, ya tentu sama seperti yang tadi ketika Paulus bilang bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Tentu itu sesuatu yang tidak keren, nggak bagus, nggak baik. Tapi bagi kita yang sudah beriman, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib begitu luar biasa gitu. Even better than Hulk, siapa lagi, Iron Man dan lain sebagainya. Mungkin keren kelihatannya di film, di Avengers, tapi dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Itu sangat-sangat luar biasa, itu keren sekali begitu. Tetapi
alasan yang paling utama tentu adalah kasih, ya kan. Mungkin ayat hafalan semua orang Kristen, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasihnya itu bukan sekedar kayak aduh kasihan ya manusia mau dibuang ke neraka. Tidak, ini adalah sebuah kasih yang begitu besar, yang bahkan sampai kita tidak bisa mengerti. Itu dia. Kita sebenarnya tidak bisa mengerti. Kita cuma bisa bilang karena dia mengasihi kita. Tapi seberapa besar itu, we don't know. Kita ndak tahu seberapa besar kasih Allah kepada kita. Mungkin ketika di sorga nanti kita tanya kepada Tuhan, Tuhan seberapa besar kasih itu. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa itu adalah kasih yang begitu besar, yang tidak bisa dipahami manusia. Dan kemudian adalah yaitu kedaulatan Allah. Kita tidak bisa pahami. Kalau kita memahami kedaulatan Allah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ketika Allah sudah memilih itu, mau itu dipahami oleh manusia, mau itu mungkin tidak mengenakan bagi manusia, tapi kalau Allah sudah memilih itu adalah kedaulatan Allah. Tidak bisa diintervensi, tidak bisa diganggu gugat oleh pribadi manapun. Kenapa seperti itu? Karena apa yang Allah pilih sudah itu yang terbaik, sudah itu yang paling betul, itu yang paling benar. Makanya tidak bisa diintervensi lagi, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah, karena itu keputusan Allah yang Maha tahu. Dia tahu. Dan tentunya ya katakanlah bagaimana pada akhirnya Yesus datang ke dunia sebagai pribadi yang menyelamatkan, meskipun itu kelihatan bodoh mungkin bagi orang-orang luar, tapi pada akhirnya itu adalah satu hal yang menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Dan itu bukanlah suatu hal yang memalukan, itu bukanlah suatu hal yang bodoh, karena pada awalnya itu sudah di dalam pikiran Allah, itu sudah ada di dalam hati Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Sehingga Yesus tahu sebagai pribadi kedua ketika dia diutus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan, dan ini adalah sesuatu yang istilahnya itu worth it untuk dikerjakan, meskipun harus mati dan meskipun harus diolok-olok. Waktu saya masih di Makassar itu ada lagunya itu, mungkin banyak orang yang tahu, apa elo tega, itu ada lanjutannya lagi, tapi nanti cari aja di YouTube. Itu sangat-sangat menghina sangat-sangat menghina salib, bahkan menghina kekristenan. Tetapi waktu kecil saya merasa bahwa waduh, kenapa ya kami dihina-hina seperti itu. Tapi pada akhirnya tidak menjadi hal yang memalukan, tidak menjadi hal yang bodoh, karena apa yang Yesus lakukan itu menyelamatkan saya, menyelamatkan kita memperoleh hidup yang kekal. Bagi mereka yang menganggap itu kebodohan, ya mereka lah yang bodoh sendiri, karena mereka tidak mau terima dan tidak mau paham. Tapi alasan yang paling kuat adalah dia mengasihi kita, dan itu sudah ada dalam kedaulatan Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama belajar tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Dan seperti kesimpulan tadi, pemberitaan tentang salib atau kematian adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus dan apa yang dikerjakannya. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih mengetuk setiap hati daripada orang yang belum menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, setiap kita membuat video ini, kita selalu mengakhirinya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bersama-sama. Mari teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan ini masih terbuka lebar sekarang. Tuhan masih memberikan kesempatan siapapun untuk mau datang, untuk mau menerima karyanya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di akhir video ini kita akan sama-sama berdoa, dan mungkin nanti Evangelis Gilbert akan menuntun kita dalam doa menerima Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya, video kita sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin komen
bisa bahas apa lagi berikutnya, silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke segala Sosial macam media. sosial media kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel Ayo Ibadah. Oke, terima kasih teman-teman, dan silakan Evangelis Gilbert, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh-sungguh Allah, tapi juga Engkau sungguh-sungguh manusia, sehingga Engkau menyelesaikan perkara dosa yang dimiliki oleh kami semua. Engkau mati di atas kayu salib. Kemanusiaan-Mu yang suci dan kudus telah dipersembahkan sebagai ganti bagi pelanggaran dan juga dosa-dosa kami, sehingga kami yang percaya membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperoleh hidup yang kekal. Karena segala dosa seisi dunia ini sudah ditanggungkan pada Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau menilik setiap hati yang menonton video ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan biarlah mereka membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan jiwa mereka, menyelamatkan hidup mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat mereka. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa masih banyak orang di luar sana yang mungkin rindu untuk mendengarkan kebenaran ini. Biarlah melalui video ini mereka bisa dijangkau, mereka boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk keselamatan yang kami miliki. Biarlah kami melayani Engkau dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa syukur kami. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.